Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau pada sore hari ini saya ingin menyampaikan sebagian dari kebenaran firman Tuhan, sabda Tuhan, isi hati Tuhan pada sore hari ini. Saya lebih senang hidup saya sebagai budak Tuhan, jongosnya Tuhan, daripada saya dari punjangannya iblis, punjangannya setan, daripada saya jadi jongosnya setan. Saya lebih senang jadi kacungnya Tuhan pada sore hari ini. Sebelumnya saya memperkenalkan diri saya, nama saya adalah Antonius Stefanus. Saya sebagai hamba Tuhan ingin menyampaikan sebagian dari kebenaran firman Tuhan, isi hati Tuhan juga pada saat sore hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Dengan tema berkat 3 kali berganda pada sore hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Di sini katakan Yakobus 1 ayat 21 sampai 25. Ini kita baca. Haleluya, puji Tuhan. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak, demikian kamu menipu dirimu sendiri. Ayat 23. Sebab jika seorang hanya mendengarkan firman Tuhan saja, dan tidak melakukannya, ia adalah seumpamanya seorang yang sedang mengamati mukanya atau wajahnya yang sebenarnya di depan cermin, di depan kaca. Haleluya, puji Tuhan. Ayat 24. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupa wajahnya, mukanya di cermin itu, di kaca itu. Haleluya, puji Tuhan. Ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya sebagai pelaku firman Tuhan, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Di sini firman Tuhan sudah mengatakan di dalam kitab Yakobus 1 ayat 21 sampai 25. Jadilah sebagai pelaku firman. Jangan jadi pendengar saja. Gimana Bapak Ibu Saudara sekalian pada sore hari ini? Bagaimana mau jadi pelaku firman kalau tidak mau mendengarkan firman Tuhan pada saat sore hari ini? Firman Tuhan mengatakan, dengan giat dan tekun kita mendengarkan firman Tuhan, kita mendapatkan berkat 3 kali berganda. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Galatia, kita buka lagi kitab Galatia 3 ayat 1 sampai 3. Haleluya. Galatia 3. Puji Tuhan. Galatia 3 haleluya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kitab Galatia 3 ayat 1 sampai 3. Begini demikian firman Tuhan. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus
yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu. Amin, puji Tuhan. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Ayat 3. Dengarkan firman baik-baik pada saat sore hari ini. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Dalam hidup kita mengakhiri hidup kita di dalam daging. Haleluya. Ya, pada sore hari ini firman Tuhan yang boleh menegur kita, mengingatkan kita pada sore hari ini. Bahkan boleh kita menyadarkan kita firman Tuhan pada sore hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Di sini dikatakan, jadi hukum Taurat berlaku untuk orang yang hidupnya hanya di dalam daging. Berlaku orang yang hidup di dalam daging. Itu berlaku bagi hukum Taurat di dalam kehidupannya. Contohnya seperti percabulan, perzinahan, dan free sex, dan upah maut. Dan upah maut adalah dosa. Upah maut adalah dosa, kematian. Haleluya. Masuk hukuman kekal. Go to hell. Pergi ke neraka. Haleluya, puji Tuhan. Kalau saudara hidup dalam Roh, kalau kita hidup di dalam Roh, hidup kita pada sore hari ini, mari saudara akhiri hidup kita di dalam daging, di dalam percabulan, perzinahan, dan free sex. Sebab saya katakan tadi, upah maut adalah dosa, kematian. Amin, haleluya, puji Tuhan. Biar pada sore hari ini, biar firman Tuhan menemplak kehidupan kita pada sore hari ini. Bahkan firman Tuhan mendegur kehidupan kita benar-benar pada saat sore hari ini. Puji Tuhan. Di sini dikatakan, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Daging ini adalah tubuh. Tubuh ini memang lemah. Haleluya, puji Tuhan. Dikatakan lagi, Roma 10 ayat 17, kita buka. Roma 10 ayat 17. Haleluya. Haleluya. Roma 10 ayat 17. Haleluya. Haleluya. Roma 10 ayat 17. Bunyi demikian firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran firman Allah, firman Kristus, dan pendengaran oleh firman Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran. Pendengaran apa? Pada saat sore hari, pendengar firman Allah, firman Kristus dan hidup kita, dan kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian pada saat sore hari ini. Puji Tuhan. Haleluya.
Mari kita baca 1 Samuel 3. 1 Samuel 3 ayat 2, 6 sampai 10. Ini kita baca. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Ini kita baca firman Tuhan. 1 Samuel 3 ayat 6 sampai 10. Ayat 6 sampai 10. Dengarkan firman Tuhan baik-baik. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali." Ayat 7. Dengarkan baik-baik firman Tuhan. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Ayat 8. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Untuk ketiga kalinya, ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Haleluya. Haleluya. Ayat 9. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah, Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Ayat 10. Dengarkan baik-baik firman Tuhan ayat 10. Lalu datanglah Tuhan, berdirilah di sana, dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Amin, puji Tuhan, glory, haleluya, haleluya. Ada contohnya, ada film kartun, kayak Tomcat dan Mickey Mouse. Binatang kucing, penciumannya tajam, tapi pendengarannya kurang. Tikus kupingnya besar, tetapi kupingnya mendengar. Amin, haleluya. Begitu buka lagi kitab Kejadian 22. Kitab Kejadian 22. Kitab Kejadian 22 kita buka. Kitab Kejadian 22. Kitab Kejadian 22. Haleluya. Haleluya. Kitab Kejadian. Haleluya. Kitab Kejadian 22 ayat 1 menyampaikan firman Tuhan. Dengarkan baik-baik. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sautnya, "Iya Tuhan." Ayat 2. Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang aku katakan kepadamu." Ayat 3. Keesokan harinya pagi-pagi bangun Abraham, yang memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Haleluya. Ayat 4. Pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Haleluya, puji Tuhan.
Dia dikatakan Ishak itu adalah anak Abraham. Yang saya mau bicarakan dari Ishak. Ishak itu artinya tertawa. Moria itu artinya Tuhan melihat. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Ayat 6 dikatakan lagi. Ayat 6-nya. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, dan anaknya sedang di tangannya. Sedang di tangannya, dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Amin, puji Tuhan. Haleluya. 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 Di sini dikatakan Ishak, bahunya Ishak. Ishak jadi dikatakan Ishak memikul kayu korban bakaran itu, dan dimikul di bahunya Ishak dipikul di bahunya dan dibawanya ke api dan pisau itu. Jadi dikatakan bahu Ishak, dia memanggul kayu bakaran untuk dibakar untuk korban persembahan Ishak. Dia memanggul di bahunya dia sendiri, Ishak itu. Dikatakan di sini bahu Ishak. Bahu artinya dikatakan kerja keras. Masuk firman Tuhan. Haleluya. Kalau saudara bekerja, saudara usaha bisnis dengan sungguh-sungguh, akan mendapatkan upah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, akan mendapatkan upah atau berkat dari Tuhan di dalam usaha saudara, usaha bapak-bapak, ibu-ibu, dan sekalian pada sore hari ini. Akan mendapat upah dari Tuhan, akan mendapat berkat dari Tuhan di dalam segala usaha kita semuanya, bisnis kita dengan sungguh-sungguh. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Saudara hidup jangan khawatir di tahun-tahun 2024 ini. Jangan khawatir, jangan bimbang. Firman Tuhan mengatakan demikian. Tuhan menyediakan segala sesuatu untuk kita. Haleluya, puji Tuhan. Bagi orang yang percaya dalam hidupnya. Puji Tuhan. Di sini dikatakan puji Tuhan. Contohnya, ada contohnya. Tuhan mengatakan, contoh Abraham bekerja untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan bekerja keras untuk Tuhan selama hidupnya, di dalam hidupnya Abraham, sehingga Tuhan memberkati Abraham luar biasa dengan berlimpah-limpah, dengan berlipat-lipat, dan dengan berkesinambungan di dalam kehidupan Abraham. Begitu juga dengan kita pada saat sore hari ini.
Siapa yang mau bekerja untuk Tuhan, bekerja untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan, pekerjaan Tuhan, Bapak, Ibu, saudara sekalian pada sore hari ini, dengan bekerja keras untuk Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, dan kehidupannya, niscaya Bapak, Ibu, saudara sekalian akan diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan kehidupan kita bagi orang yang mau bekerja sungguh-sungguh untuk Tuhan pada sore hari ini. Puji Tuhan. Sehingga Tuhan memberkati kehidupan Abraham dengan luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Bahkan sampai berlipat-lipat ganda Abraham diberkati Tuhan di dalam kehidupannya, dan sampai berkesinambungan. Haleluya, puji Tuhan. Bahkan membuat keturunannya sangat banyak sekali, keturunan Abraham seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dikatakan firman Tuhan, dan keturunannya akan menduduki kota-kota musuhnya. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Biar pada satu hari ini jangan kita sekali-sekali dalam kehidupan kita ini, jangan menyepelekan, menjelekkan nama baik orang juga. Jangan suka fitnah orang lain. Jangan suka menjatuhkan atau menjelekkan orang lain. Haleluya. Menjatuhkan nama baik orang. Ya, pada sore hari ini ayat 7 mengatakan, ini kita baca ayat 7-nya. Ayat 7. Puji Tuhan. Tadi dikatakan dalam kitab Kejadian 22. Kita baca ayat 7-nya. Haleluya. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya. Bapak, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di mana anak domba untuk korban bakaran itu? Ayat 8, bunyi demikian firman Tuhan. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Amin, puji Tuhan. Ayat 9, dengarkan baik-baik firman Tuhan pada sore hari ini. Camkan baik-baik firman Tuhan pada sore hari ini. Ayat 9, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunlah kayu, diikatnya Ishak anak itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Ishak anaknya itu diikat dia di tempat korban bakaran. Haleluya. Dikatakan di sini, artinya dari diikat, Ishak diikat, menjadikan korban bakaran. Arti diikat itu artinya berserah sepenuhnya kepada Tuhan di dalam kehidupan Abraham. Begitu juga dalam kehidupan kita. Bagaimana sore hari ini? Apa kita berserah sepenuhnya kita kepada Tuhan, hidup kita pada saat sore hari ini? Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Abraham berserah kepada Tuhan sepenuhnya hidupnya, karena mendengarkan firman Tuhan. Karena Abraham mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bukan berlaku untuk Abraham saja ini, berkat Tuhan juga, tapi berlaku untuk saudara pada saat sore hari ini. Bagi orang percaya pada sore hari ini. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Di sini dikatakan firman Tuhan, berlaku untuk kita semuanya.
firman Tuhan untuk Bapak Saudara sekalian pada sore hari ini. Berkat Tuhan. Haleluya. Asal kita mau mendengarkan firman Tuhan di dalam hidup kita pada sore hari ini. Tiada bosan-bosannya di dalam hidup saudara, dalam hidup kita, dalam kehidupan Bapak Saudara dan sekalian pada sore hari ini. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita baca lagi. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Kejadian 12. Haleluya, puji Tuhan. Kejadian 12. Kejadian 12. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Di sini dikatakan, berfirman Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, terkenal, tersohor, nama Abraham. Dan engkau akan menjadi berkat untuk segala bangsa. Haleluya. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat Tuhan, termasuk kehidupan kita pada sore hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Asal kita mau hidup kita mau mendengarkan firman Tuhan, tiada bosan-bosannya, tiada jemu-jemunya dalam kehidupan kita pada sore hari ini. Haleluya. Kejadian 14 kita baca ayat 18-19. Kejadian 14. Kejadian 14. Puji Tuhan. Kejadian 14 ayat 18-19. 18-19. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Haleluya. Lalu ia memberkati Abram. Katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Haleluya. Ingat, Bapak, Ibu, Saudara sekalian pada sore hari ini, dan para pendengar yang mendengar firman Tuhan pada saat sore hari ini juga, Allah yang kita sembah adalah Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Bahkan Allah yang sembah pada satu hari ini adalah Alfa dan Omega, Allah dari awal sampai akhir bagi depan kita pada sore hari ini. Amin, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Di sini dikatakan, Allah yang kita sembah dalam kehidupan kita pada sore hari ini ada Allah yang hidup, dan Allah yang maha, ya, ada Allah yang mau mendengarkan orang yang berseru kepadanya. Allah yang hidup, Allah yang mau mendengarkan, dan orang-orang yang mau berseru kepada Tuhan. Haleluya. Maka Allah yang maha tinggi di dalam kehidupan bagi orang percaya. Haleluya. Bahkan Allah pencipta langit dan bumi dan alam semesta ini atas kehidupan kita pada sore hari ini. Haleluya. Mari kita buka Mazmur 34. Mazmur 34 kita buka ya. Kita baca. Mazmur 34. Haleluya. Mazmur 34. Mazmur 34, minta maaf ya. Sudah Bapak-bapak, Ibu, Saudara sekalian. 34. Haleluya. Mazmur 34. Haleluya, puji Tuhan. Tadi saya sudah keselip ini saya. Puji Tuhan. Mazmur 34. Sebentar. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Mazmur 34. Ini kita baca firman Tuhan. Mazmur 34 ayat 14.
34 ayat 14. Puji Tuhan. Mazmur 34. Nah, firman Tuhan begini, bikin firman Tuhan. Ayat 14. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucap-ucapan yang menipu. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Biar pada sore hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada sore hari ini, bagi para yang mendengar firman Tuhan pada sore hari ini, Mazmur 34 ayat 14 sudah mengatakan, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Siapa yang mau panjang umur? Siapa yang hidupnya mau panjang umur? Boleh angkat tangan. Siapa yang hidupnya mau panjang umur? Haleluya, puji Tuhan. Siapa yang mau awet muda? Hidupnya awet muda. Awet muda. Ya orang sih memang pasti tua. Semua orang pasti tua. Tapi siapa yang hidupnya mau awet muda? Awet muda dulu dong. Awet muda, muda lama-lama tua. Betul kan? Betul kan? Saya ngomong gak salah kan? Bapak Ibu Saudara sekalian pada sore hari ini, angkat tangan. Siapa yang mau awet muda hidupnya pada sore hari ini? Minumlah jamu firman Tuhan pada sore hari ini juga. Minumlah jamu firman Tuhan. Jagalah lidah dan mulutmu terhadap yang jahat. Karena firman Tuhan mengatakan, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemanya akan makan buahnya sendiri. Amin, puji Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Di pada sore hari ini, firman Tuhan boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, menjadi berkat dalam kehidupan kita, bahkan memberikan penghiburan di dalam kehidupan kita, bahkan boleh menjadi kemenangan, di atas kemenangan di tahun ini, tahun 2024 ini. Dengarkan firman Tuhan baik-baik. Jadilah sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan, bukan sebagai pendengar saja. Ingat firman Tuhan. Gimana saudara menjadi pelaku kalau sudah sedang tidak mau mendengarkan firman Tuhan, tidak pernah mau datang beribadah kepada Tuhan lagi, tidak mau ke gereja lagi, tidak mau cari Tuhan lagi selama hidup saudara dan bapak-bapak ibu saudara sekalian pada sore hari ini. Firman Tuhan tidak akan saya perpanjang lebarkan. Haleluya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surgawi, Allah kami sembah pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan, sudah menyampaikan sebagian kepada firman-Mu Tuhan, sabdamu isi hatimu Tuhan pada satu hari ini ya Tuhan Yesus ya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hamba bersyukur, hamba sudah menyampaikan Tuhan isi hatimu Tuhan Yesus ya. Biar Tuhan, biar setiap kata perkataan di keluar mulut hamba-Mu itu semua datang dari kebenaran firman-Mu, sabdamu isi hatimu ya Tuhan. Tuhan berbicara pada kami semua Tuhan Yesus, untuk para pendengar yang mendengarkan firman-Mu pada sore hari, khusus untuk Bapak Ibu Saudara sekalian pada sore hari ini Tuhan Yesus ya. Tuhan, mari Tuhan Yesus, tanamkan firman-Mu dalam kehidupan mereka, dalam hati mereka. Tanamkan Tuhan Yesus ya. Berikan mereka hikmat dan akal budi Tuhan, sehingga mereka bisa menerima kebenaran firman-Mu, sabdamu isi hatimu pada sore hari ini Tuhan Yesus ya. Tuhan, jadikan mereka sebagai pelaku-pelaku firman-Mu, bukan sebagai pendengar saja Tuhan Yesus ya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Diberkatilah orang yang melakukan firman Tuhan, yang sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih. Serahkanlah apapun kamu hadapi, saudara hadapi pada tahun 2024 ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat, jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang. Kita punya Allah
pada saat sore hari ini. Ada Allah yang kita sembah pada saat sore hari. Ada Allah Es Shaddai, Allah Maha Kuasa atas kehidupan kita pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami semua yang mendengar firman-Mu. Menjadi satu pedoman Tuhan. Menjadi satu pegangan dalam kehidupan kami semua yang sudah mendengar firman pada saat sore hari itu, Tuhan Yesus ya. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian pada sore hari ini, Tuhan Yesus ya. Bagi orang percaya yang harus melakukan firman-Mu, Tuhan Yesus ya, pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih. Tuhan, hamba sudah berhenti menyampaikan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus tidak akan pernah berhenti, Tuhan. Kuasa Roh Kudus tetap bekerja, Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus ya, Roh Kudus akan beracara untuk para pendengar firman Tuhan pada saat sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus ya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Makasih Roh Kudus, terima kasih. Terimalah. Pulanglah dengan anugerah Tuhan. Pulanglah dengan berkat-Nya. Pulangnya dengan kasih-Nya. Kita akan menyongsong kedatangan Yesus di awan permai. Kedatangan ke Yesus yang kedua kalinya. Terima kasih Bapa Surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Abah sudah berucap syukur. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom. Sampai berjumpa di lain waktu.